Islam itu tidak itu, bukan sajian, bukan hidangan. Islam itu minta kita mengambil semuanya. Makanya kemudian kita jangan berkreasi, jangan berinovasi untuk bagaimana caranya menerapkan Islam. Kita dalam rangka untuk tegaknya kembali Islam itu menurut saya itu jauh lebih baik. Kita harus bergerak kepada aturan Allah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Muslim, kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Maduli bersama Forum Sinergi Muslim. Alhamdulillah pada kali ini kita akan mencoba kembali mengelaborasi, memperdalam tentang bagaimana hijrah Nabi dalam konteks yang lebih kekinian. Banyak narasumber yang sudah hadir, alhamdulillah. Pak Irfan, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz Irfan dulu nih? Konteks hijrah dalam kekinian ya, terutama kita sebagai pribadi dulu ya, bagaimana kita harus berhijrah nih, baru nanti kita bicara keluarga, masyarakat, dan negara gitu. Ya, kalau kita ambil hikmah hijrah dari Kanjeng Nabi, pertama kita harus punya komitmen. Hijrah itu minal kufri ilal Islam, dari kekufuran jahiliyah kepada Islam. Secara pribadi ya kita harus berazam, bertekad kita tinggalkan kejahilian modern, apapun itu yang berbau jahiliyah, berbau kekufuran, kita tinggalkan, kita menuju kepada Islam. Secara sosial masyarakat dan secara negara, karena aturan masyarakat itu juga dari negara. Nah, secara negara konteksnya atau dunia bahkan sama, komitmennya adalah minal kufri ilal Islam. Jadi dari kekufuran jahiliyah, aturan-aturan undang-undang atau apapun yang berbau kufur itu ditinggalkan. Yang tidak dari Islam, Berikutnya harus diambil dari Islam. harus diambil dari Islam. Kalau konteks keluarga gimana Ustaz Wardi? Iya, jadi kalau kita tadi disampaikan Ustaz Irfan dari konteks kafir, kekafiran menuju ke Islam kan begitu tuh ya. Lalu kan apakah sekarang ini kita pada kondisi kekafiran? Kan itu jadi pertanyaan tuh. Nah, kalau kita melihat keimanan tentu kita semuanya beriman, bukan kafir doang gitu. Tetapi kalau kita lihat bahwa Islam itu dicontohkan Rasul itu kafah, maka ya harusnya nih dalam kekinian itu seluruh sendinya itu harus kan berlandaskan Islam. Saat ini apakah kita ini melanjutkan Islam? Kan enggak juga tuh. Wah, kalau kita bicara ekonomi, bicara kesehatan, bicara keluarga yang kecil bagaimana mengelola, kan enggak semua Islam diterapkan. Nah, artinya saat ini menjadi tantangan kita umat Islam bagaimana hijrah kita itu menuju dan menjalankan tuntutan Rasul secara kafah, nggak bisa sepotong-potong gitu. Nggak boleh kita hijrah sekarang ekonomi aja gitu ya, bangga dengan hijrah ekonomi tapi yang lain nggak dijalankan secara kafah. Nah itu kan persoalan kini gitu. Walaupun tetap kita apresiasi ya. Betul, artinya kita apresiasi itu bahwa ada sebuah tekad dan dilakukan dengan action dari sebuah dalam tanda kutip kekufuran, keharaman menuju yang lebih meninggalkan itu kita apresiasi. Tapi konteks kita kalau bicara keseluruhan kafah nggak bisa hanya sepotong itu. Maka harus dilanjutkan lagi dengan hal-hal yang lain. Jadi tidak hanya pribadi ya saudara. Betul. Penekanan tadi itu bukan berarti kita ini kan sudah Muslim. Bukan itu sebenarnya. Tapi aturan yang kita lakukan dalam konteks individu, masyarakat, negara itu sudah dari Islam atau bukan? Betul. Jadi kalau kita ini merasa individunya sudah Muslim, sudah menjalankan dalam konteks aturan Allah secara pribadi, maka tidak cukup dengan itu kan begitu. Kita harus bergerak kepada aturan Allah yang lain. Nah, itu nggak bisa secara pribadi. Tetapi dari pribadi-pribadi itulah yang harus berjuang bersama, menjadi sebuah kelompok, menjadi sebuah umat untuk mewujudkan kafahnya tadi. Nggak mungkin kafah itu dilakukan secara sendiri kok.
Dan faktanya hari ini kan memang nggak kafah gitu. Kalau nggak salah nih, Pak. Betul nggak itu? Ya, sepakat. Kalau dari saya gimana? Kalau masyarakatnya juga di luar sana sedikit aja kita keluar pintu banyak maksiat, ada yang buka aurat, ada yang mungkin ada yang bilang maksiat. Gimana supaya mereka bisa berhijrah? Jadi yang pertama memang hijrah kita itu harus banyak istighfar ya. Kalau melihat kondisi saat ini, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Ustaz Iqbal dan Suwardi ya. Jadi saya memaknai hijrah ya, khususnya untuk tahun ini itu betul-betul hijrah yang minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapannya apa? Kalau kami menilai bahwa saat ini kita itu memang belum berjuang untuk tegaknya kembali Islam. Jadi kita memang seakan-akan aja kita berjuang untuk tegaknya Islam, padahal masih jauh menuju ke situ gitu. Nah sekarang karena ini yang diminta, bahkan para imam, para ulama mewajibkan untuk tegaknya kembali sistem Islam itu, makanya saat ini mestinya hijrah kita itu menuju ke situ gitu. Bagaimana betapapun kecilnya kontribusi kita dalam rangka untuk tegaknya kembali Islam itu, menurut saya itu jauh lebih baik, mulia lah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak melulu pribadi. Iya, jadi saya menganggap bahwa saat ini memang sejak 3 Maret 1924 itu sampai sekarang 1446 Hijriah itu sudah tidak dipakai lagi aturan Allah dan hukum Allah. Dan itu kalau bagi saya pribadi, saya tidak ridho sebetulnya. Sungguh tidak ridho kepada diri saya, tidak ridho kepada keluarga, tidak ridho dengan kaum muslimin, bahwa hidup mereka diatur dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Allah tidak, Rasulullah juga tidak meridhoinya. Jadi upaya inilah paling tidak yang harus kita lakukan, supaya kita betul-betul usia kita benar-benar bermakna untuk tegaknya kembali Islam. Tapi Ustaz Imam, bahwa saat ini untuk mencapai tujuan Islam itu kan tadi saya menyampaikan tidak bisa secara individu, Ya. tetapi komponen umat yang lain kan juga sudah melakukan. Betul. Persoalannya adalah sampai sekarang ternyata Islam kafah itu nggak bisa diterapkan begitu kan, sehingga perlu adanya sebuah upaya bersama komponen umat Islam untuk berdakwah. Bahwa mereka punya golongan-golongan itu kan keniscayaan ya, tetapi kan tujuannya harusnya tetap sama nih gitu. Betul. Mungkin gitu. Jadi kalau saya lihat, bahkan kita kalau ketemu orang itu tujuan kita sama katanya, cuman caranya aja yang berbeda, kan itu yang sering disampaikan itu. Nah oleh karena itu sebetulnya ini harus kita seragamkan langkah. Mestinya apa yang dikerjakan dulu Nabi dan para sahabatnya di periode Mekah maupun periode Madinah itu kita kerjakan kembali. Apa? Yaitu mensosialisasikan Islam yang secara utuh itu seperti apa. Bahkan kalau menurut saya yang paling urgent diketahui oleh umat saat ini, umat Islam, adalah tatanan kehidupan. Sistem pemerintahan yang dulu diterapkan di Madinah itu seperti apa? Zaman nubuat, zaman kenabian kayak apa? Kemudian setelah zaman Nabi wafat itu warisan yang tetap dipertahankan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin itu seperti apa? Tatanan pemerintahannya lah. Karena itulah satu-satunya suatu sistem kehidupan yang menghasilkan rahmatan lil alamin. Ya, cuman begini, ini negaranya harus Islam, katanya menerapkan aturan Islam. Memang selama ini belum menerapkan Islam. Bukannya undang-undang perkawinan sudah ada, undang-undang tentang waris juga ada. Ada bank syariah, ada apa lagi tuh? Asuransi Apa yang syariah. kok disebut belum Islam di Indonesia? Ya tadi saya katakan, kalau yang kita cari perubahan yang bukan komprehensif atau total, hanya sekedar perubahan, itu sudah diberikan oleh sistem hari ini. Sudah ada bank syariah, sudah mungkin ada perubahan syariah juga. Nah, tapi yang diminta oleh Allah itu seperti apa? Itu pertanyaan buat kita. Sudahkah kita melakukan kewajiban yang diminta oleh Allah kepada kita? Ternyata yang Allah minta kepada kita tuh bukan itu gitu. Jadi belum selesai. Allah tuh minta kita tuh khulu fisil mikafah, termasuk tadi kewajibannya, termasuk sistemnya seperti apa. Hari ini kita sangat tahu ya, hari ini suka tidak suka, hari ini kita diatur oleh sistem kapitalisme. Suka tidak suka. Dalam sistem kapitalisme, dan kita pun harus paham, sistem hari ini itu tidak memberikan
ruang buat Islam untuk ditegakkan. Itu harus sadar. Ya, kalau kita belum sadar sampai di situ, kita harus beristighfar kepada Allah. Negeri ini dari puluhan tahun diatur oleh saudara-saudara kita yang ada di puncak itu, Muslim semuanya. Tapi tidak pernah Islam itu sampai ke atas mengatur kita. Islam itu diatur-atur oleh mereka. Ini bisa dipakai, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Jadi seperti kita datang ke prasmanan saudara kita yang sedang berpesta. Islam itu tidak itu, bukan sajian, bukan hidangan. Islam itu minta kita mengambil semuanya. Take it or leave it. Ambil semua atau tinggalkan. Allah menyuruh kita mengambil semua. Allah itu berbeda. Ya, Ustaz Irfan tadi kan disinggung perlu penyamaan langkah ya di antara berbagai komunitas umat. Bagaimana caranya? Ya? Langkahnya ini sama, karena banyak sekali nih kelompok umat Islam yang katanya tadi tujuannya sama, tapi langkahnya beda-beda. Jadi gimana caranya? Ya, caranya selalu membangun silaturahmi dan komunikasi. Artinya yang berbeda itu kita ambil persamaannya, jangan diperkuat perbedaan. Karena tadi kalau bicara kita udah Muslim kok, semua juga Muslim, semua juga punya tujuan Islam ini bisa tegak, semua juga berharap endingnya itu kekuasaan Islam tegak. Nah, ada perbedaan-perbedaan itu yang kemudian kita coba komunikasikan. Kiblat kita, kemudian contoh kita itu cuma satu, yaitu Kanjeng Rasul. Jadi bagaimana cara menerapkan Islam itu, contoh kita cuma satu, Rasul. Makanya kemudian kita jangan berkreasi, jangan berinovasi untuk bagaimana caranya menerapkan Islam. Contohnya kembalikan kepada Rasul. Nah, melalui komunikasi silaturahmi yang intens tadi, itu insya Allah akan terbangun sebuah kesamaan. Intinya adalah dalam komunikasi silaturahmi tadi, tetap berpegang bahwa pendapat kita benar, tapi jangan alergi dengan pendapat orang lain. Bisa jadi pendapat orang lain itu juga ada kebenaran. Nah, jadi sama-sama nanti kita bangun argumentasi, kita coba bedah dalilnya. Kalau semuanya mencontoh kepada Kanjeng Nabi, saya sangat yakin semuanya akan sama. Jadi tinggal ditanya aja, kan sama-sama cinta Nabi misalkan, sama-sama aturannya juga berdasarkan syariat. Nah itu yang menjadi cara tadi bagaimana kemudian kita bisa menyatukan sahabat-sahabat kita yang sama-sama berjuang tapi ternyata masih berbeda. Itu dan jadi pertama pendapat saya ada ruang, ruang diberi kan itu poin di silaturahmi itu ada ruang. Kedua itu kita open mind. Jadi open mind menghargai pendapat kita. Kalau memang itu sudah disampaikan, ruang itu terbuka, insya Allah Allah berikan. Karena kita sedang menolong agama Allah, dan syarat itu kita penuhi, insya Allah akan menolong kita. Itu pendapat saya seperti itu. Dan motivasinya juga harus pastikan itu nilai agama. Betul. Karena sebenarnya agak sulit juga kita memahami. Lilah kekuasaan, kekuasaan. Bukan nilai yang lain, bukan nilai yang lain, tapi ada nilai saja. Saya khawatir teman-teman yang sekarang misalkan pengen cari kekuasaan itu. Ternyata kekuasaan itu bukan untuk menerapkan Islam, hanya sekedar untuk dapat kedudukan, dapat jabatan, dapat uang. Karena faktanya yang kita lihat begitu. Begitu mereka bilang dengan kita berjuang untuk kekuasaan. Ternyata setelah berkuasa, nggak ada juga yang dirubah sesuai dengan syariat Islam. Ya, kalau lihat kekinian, kita patut bersyukur bahwa gairah dan semangat umat Islam itu kan luar biasa. Semua ingin kembali, semua ingin masuk surga. Enggak ada kan umat Islam yang pinginnya masuk neraka, enggak ada. Nah tentunya surga itu diraih kan juga enggak gampang. Gairah Islam saat ini kalau saya pribadi melihat luar biasa dengan berbagai macam cara. Tapi intinya satu sebenarnya. Intinya adalah bagaimana menteladani Rasul tadi. Kita tidak boleh mencukupkan diri dalam bidang-bidang tertentu yang diajarkan oleh Islam kan begitu. Karena Islam bicaranya kafah, tapi terus harus ditingkatkan. Kalau mau fokus satu sisi, boleh dari sisi aktivitas, tetapi tetap tujuannya dan kolaborasinya harus ditingkatkan untuk menuju target utama, yaitu apa sih Islam kafah tadi. Nah itu yang menjadi penting. Jadi komponen umat memang harus
bersatu, langkah, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul. Berkreasi nggak boleh ya. Berkreasi, berinovasi dalam metode dakwah. Nah, kalau berkreasi dan berinovasi, kalau itu adalah cara kita untuk menyampaikan dakwah Islam dan tidak melanggar aturan Allah, saya pikir itu adalah ranah yang masih diperbolehkan. Slow cara. Tetapi bahwa itu mencukupkan diri dengan itu yang menjadi masalah kan? Mencukupkan diri dengan itu yang menjadi masalah. Kenapa? Rasulullah kan mencontohkan kita menerapkan Islam secara kafah, nggak hanya satu sisi tok loh, tapi keseluruhannya, sehingga harus ditingkatkan dan dinaikkan lagi tuh dakwahnya untuk mencapai titik kafahnya tadi itu. Ya, Ustaz Imam. Mungkin salah satu ini ya uslub ya atau cara menyamakan persepsi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Irfan tadi, saya kira memang penting untuk mencerdaskan ya umat dengan Islam. Dengan apa? Jadi kita mungkin selain untuk menjalin silaturahmi, tapi juga kita berkumpul itu untuk membahas hal-hal yang strategis yang harus disikapi oleh umat Islam. Jadi saya kira mungkin penting juga kita untuk sering ada pertemuan dan lain sebagainya untuk membahas sesuatu yang strategis lah, yang memang layak untuk disikapi oleh umat Islam, sehingga hasil-hasil dari rumusan pertemuan itu bisa menjadi guidance, tuntunan dari umat Islam, sehingga dengan begitu umat itu akan semakin cerdas dengan Islam. Baik, baik sobat muslim semua, kita sudah bincang peduli hari ini menyikapi atau bagaimana kita membahas memaknai hijrah Nabi dalam konteks kekinian, khususnya dalam masalah dakwah ya. Jadi dalam dakwah kita tidak boleh berkreasi atau berinovasi kalau itu kaitan dengan metode atau thariqah dakwah Nabi atau manhaj dakwah Nabi. Kita harus plek mengikuti contoh dari Nabi. Tapi kalau bicara usul cara bagaimana kita mendekati masyarakat, bagaimana masyarakat itu silakan, harus kita berkreasi sebaik-baiknya, sebaik mungkin bagaimana agar dakwah bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedua, kunci dari dakwah juga adalah keikhlasan. Ternyata ya, kalau tanpa keikhlasan juga sulit dakwah itu bisa diterima atau disampaikan. Ya, kalau motif yang lain, bukan karena Allah saja. Nah, makanya yang pertama dakwah harus sesuai dengan contoh Nabi. Yang kedua, dasarnya pada keikhlasan kita hanya karena Allah saja. Demikian, terima kasih. Sebentar, saya ada pesan sedikit. Terus bergerak untuk dakwah, song-song kepemimpinan baru, yaitu kepemimpinan Islam yang kafah. Saatnya tegakkan syariah kafah. Yang lain ada closing saat tadi? Iya. Kita saat ini bergerak dengan tujuan satu, yaitu mengikuti Rasul. Maka pada saat Rasul dan Allah dan Rasul menyatakan kafah, itu tujuan kita, tidak untuk yang lain. Silakan. Ya, tujuan dakwah adalah memutus wala ya, wala dari sistem yang bukan Islam menuju kepada Islam. Baik, silakan. Saya pendek aja. Hayatul dakwah, hayatul Islam. Jadi kalau hidup kita dakwah itu hidup kehidupan Islam. Baik, terima kasih saudara semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.